sampai 20 waktu Indonesia Barat. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih oleh karena kita bertemu kembali dan sangat bersyukur di mana kita bertemu dalam Salam Gita Ministry, edisi program Belajar Alkitab Bersama atau Bible Study Together. Pada malam hari ini kembali kita bertemu dengan sukacita setelah saudara menyelesaikan akhir weekend saudara, dan seperti biasa kami akan menyapa saudara yang ada di Indonesia bagian timur. Shalom, selamat malam. Dan juga yang ada di Indonesia bagian barat ini, tentu bahkan sahabat-sahabat Gita Ministry yang saat ini, bahkan juga yang ada di belahan dunia ini, dimanapun saudara berada. Dan pada saat ini kita bersyukur oleh karena kita kembali akan mempelajari Alkitab, firman Tuhan, yaitu bahwa kita akan disuguhkan oleh firman Tuhan, yaitu hamba Tuhan, Pendeta Hari Susanto, salah satu gembala jemaat Gereja Mazayah ke-7 yang ada di Jawa Barat, tepatnya yang ada di Cirebon. Saudara-saudara, tema kita atau topik pelajaran kita malam ini dalam belajar Alkitab bersama, yaitu percayalah kepada Yesus, Anda tidak akan menyesal. Bagaimana kita soal tentang percaya?
Apakah hanya percaya saja cukup atau mungkin ada yang lain? Kita akan bahas nanti dengan Pendeta Hari Susanto. Dan kami mengingatkan kembali, bila mana Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Gita Ministry memiliki pertanyaan, saudara boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Boleh saudara catat di kolom komentar dan nanti narasumber kita akan memberikan jawaban dan juga doa. Mungkin bisa saja ada pokok doa permohonan yang disampaikan melalui kolom komentar atau call center, maka tim doa Hope Channel, tim doa Gita Ministry, dan juga akan didoakan bersama pada hari Kamis nanti, yaitu Prayer Ministry, dan kita akan berdoa bersama dalam program Prayer Ministry pada Kamis malam yang akan datang. Baik, untuk itu kita akan memulai acara kita ini. Kita minta Pendeta Janes Sinaga untuk berdoa. Silakan, Pastor. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu menunjukkan cinta kasih kami dan memuliakan nama Tuhan dengan mengenal Allah lebih baik dari firman Tuhan. Engkaulah memberkati program Gita Ministry pada hari ini melalui pembelajaran firman Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Hari Susanto akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Curahi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami disanggupkan memahami dan mempraktekkan apa yang telah kami pelajari. Dan Tuhan akan berkati hamba Tuhan, Pendeta Gibson Sinaga, yang akan memimpin acara ini. Biarlah hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, setiap pemirsa Gita Ministry yang menyaksikan program ini terberkati. Ada damai dan sukacita di hati mereka. Dan kami semakin rindu untuk mendalami akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya yang sudah disampaikan oleh Pendeta Janes Sinaga. Saudara-saudara kami dari Gita Ministry akan memberikan lagu pujian pada malam hari ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terpujilah nama Tuhan sampai mujizat itu nyata bagi kita. Sama juga pelajaran kita malam ini, bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat yang indah. Saudara-saudara, sebelum pendeta hari atau narasumber kita pada malam hari ini, kami coba untuk menyapa bahwa malam ini ada yang telah menyaksikan akan tayang kita ini, Ibu Ice, dan juga minta didoakan. Tentu pokok doa Ibu ini akan didoakan oleh tim doa Gita Ministry, dan kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami melihat ada pendeta Jane Sinaga juga, ada Bapak Loran Tapitupulu, ya, dan juga ada Ibu Yeni Siahan dari Medan, kami tahu ini. Dan juga ada beberapa saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan malam hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan ketika saudara berbahagia dan bersuka cita menyaksikan akan program belajar bersama Alkitab sederhana ini dalam Gita Ministry, saudara boleh berikan nanti pertanyaan di kolom komentar atau di call center kami. Dan juga saudara boleh membagikan akan tautan Facebook ini, live streaming ini, kepada saudara kita yang lain. Baik, untuk itu kita akan sapa pembicara kita malam ini. Shalom, Pendeta Hari Susanto. Shalom, selamat malam. Apa kabar malam ini, Pendeta? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Tentu malam ini kita akan belajar tentang percaya, begitu ya, Pendeta ya? Yes, betul. Oke, untuk itu tidak lama-lama kita berikan media ini kepada pendeta untuk memberikan pelajaran pada malam hari ini. Silakan, Pendeta Hari. Baik, terima kasih Pastor Gibson Sinaga dan juga tim dari Gita Ministry yang sedang bertugas untuk melayani. Shalom kepada seluruh pemirsa, sahabat Gita Ministry yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Puji syukur, senang sekali bisa bertemu dengan Anda malam hari ini. Semoga anugerah, damai, kesehatan dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Hari Susanto yang melayani di GMAHK di Cirebon. Terima kasih kepada tim dari Gita Ministry yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dalam program pembelajaran Alkitab bersama dengan Gita Ministry. Dan firman Tuhan yang saya bawakan malam hari ini, judulnya adalah Percayalah kepada Yesus dan Anda tidak akan pernah menyesal. Oke. Sahabat yang ada di manapun Anda berada, saat ini dalam keadaan bahwa dunia krisis dengan manusia-manusia yang memiliki
integritas yang bisa dipercaya. Di dunia ini susah saat ini untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Kalau untuk mencari orang yang pintar banyak, untuk mencari orang yang bertalenta banyak, tetapi untuk mencari orang yang bisa dipercaya sangat-sangat sulit saat ini untuk kita mendapatkannya. Nah, begitupun ketika orang dihadapkan tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang susah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Namun bedanya adalah, kalau di dunia ini orang susah percaya kepada orang lain adalah oleh karena orang-orang di sekitar kita banyak yang tidak memiliki integritas, sehingga susah kita menaruh kepercayaan kepada mereka. Sementara orang-orang susah untuk percaya kepada Kristus, sesungguhnya bukan terletak dari segi integritas Yesusnya. Sesungguhnya adalah dari segi nalar manusia itu sendiri. Banyak mereka yang berpikir bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Kenapa mesti kita percaya kepada Yesus? Ada orang yang berpikir bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Bukankah dia adalah manusia yang sama seperti kita? Kenapa kita harus menaruh kepercayaan kepadanya? Kenapa malah kita harus menyembah kepada Yesus Kristus? Apa tidak salah kita menyembah hanya kepada manusia dan kita menyembah hanya kepada seorang nabi? Bagaimana mungkin saya mau percaya hanya kepada manusia dan kepada seorang nabi? Nah, sahabat kita di ministry yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menekankan kepada kita semua malam hari ini, bahwa kita semua harus menaruh percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus menaruh percaya kepada Yesus? Mari kita lihat dan mari kita buktikan. Apakah benar bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, atau hanya sekedar nabi biasa seperti nabi-nabi yang lain, sehingga dia tidak memiliki nilai plus dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dalam hal kita menaruh percaya kepadanya. Percaya pada Yesus artinya, saya gunakan bahasa sehari-hari supaya kita lebih enak untuk memahaminya. Kita percaya kepada Yesus artinya menaruh keyakinan yang sangat yakin, seyakin-yakinnya. Ini artinya adalah suatu keyakinan yang sangat mendalam, keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan bukan sekedar keyakinan biasa. Yakin seyakin-yakinnya kepada Yesus. Kenapa kita sungguh-sungguh yakin dalam hal apa saja? Bahwa dia bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya kepada Yesus bahwa dia bisa mengampuni kita dari dosa. Yang ketiga, kita bisa yakin seyakin-yakinnya kepada Yesus bahwa mengakui dia, kita percaya kepadanya artinya mengakui dia yang layak untuk disembah. Dan yang keempat, kita percaya, kita yakin kepada Yesus, yaitu percaya akan perlindungan dan jaminan di dalam kehidupan kita. Hal-hal besar inilah yang mau kita percayakan kepada Yesus, yang tentunya ini tidak bisa kita percayakan kepada manusia. Jadi kalau Yesus hanya sekedar nabi, kalau Yesus hanya sekedar manusia, maka perkara-perkara yang besar ini kita tidak dapat gantungkan kepadanya. Kita tidak bisa memiliki keyakinan tentang 4 hal yang besar ini. Mari kita lihat. Apakah benar Yesus itu layak kita berikan kepercayaan akan semua hal itu tadi? Mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, kemudian memberikan jaminan atas kehidupan kita, dan layak untuk disembah. Apakah benar bahwa Yesus layak untuk kita berikan kepercayaan akan hal-hal itu tadi? Apakah manusia biasa bisa dipercayakan untuk masalah-masalah itu tadi? Apakah seorang nabi biasa dipercayakan untuk masalah-masalah itu? Tentu tidak mungkin. Manusia super sekalipun
yang dikenal sebagai Superman, ya, tidak mungkin kita akan percayakan hal itu kepadanya. Jadi mengapa kalau begitu kita harus percaya kepada Yesus? Untuk masalah-masalah keselamatan, tentang surga, tentang pengampunan dosa, dan tentang menjamin kehidupan kita. Sedangkan manusia super saja tidak mungkin bisa menanggung itu. Lalu siapakah Yesus ini? Siapakah Yesus itu sehingga kita harus menyerahkan kepercayaan kita kepadanya? Apakah dia bukan manusia biasa atau nabi biasa? Seperti kita manusia biasa atau seperti nabi-nabi yang lain? Di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini adalah permulaan penjelasan tentang siapa Yesus Kristus. Di buku Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana ada penjelasan tentang penciptaan alam semesta ini. Siapa yang melakukan penciptaan itu? Ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Kejadian 1 ayat 1 ini memberikan sebuah rekomendasi bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu bukan manusia, bukan nabi biasa. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Di dalam versi bahasa Ibrani, kata Allah di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 itu berasal dari kata Elohim. Dan dalam struktur bahasa Ibrani, maka kata Elohim itu jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Jadi kata Elohim itu menunjukkan bahwa oknum yang ada di dalamnya lebih dari satu atau jamak. Mungkin bagi sebagian orang tidak bisa paham kenapa jamak, kenapa atau siapa saja kalau jamak. Tetapi bagi kita yang sudah belajar firman Tuhan, yang sudah mempelajari kitab suci, kita semua tahu bahwa di antara Elohim atau di antara yang jamak dari kata Elohim itu, di sana adalah Bapa, Allah yang dikenal namanya dengan Bapa, kemudian ada Allah yang dipanggil dia dengan nama Yesus, dan ada Allah yang dipanggil dengan nama Roh Kudus. Inilah mengapa kata Elohim atau kata Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam bentuk jamak dari struktur bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, sahabat Gita Ministry yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan, jadi Tuhan yang berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ketika Tuhan berkata dengan sesama mereka di dalam satu komunitasnya, Tuhan berkata, sesungguhnya manusia yang telah kita ciptakan itu, ya, karena di ayat sebelumnya ada, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata ganti Allah dengan kita itu adalah bentuk jamak. Kenapa menggunakan kata kita dalam terjemahan bahasa Indonesia? Sebab memang dari sumber aslinya bentuknya adalah jamak. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di buku Kejadian pasal 3 ayat 22, Allah berkata manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti di antara kita ada lebih dari satu. Nah, kalau begitu, siapa dari salah satu dari kita itu yang turut aktif di dalam penciptaan? Yesus adalah salah satu dari pribadi yang turut serta dan aktif di dalam penciptaan. Jadi Yesus adalah bagian dari kata kita, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yesus adalah bagian dari Allah ketika dia berkata bahwa manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dan di antara mereka ada Yesus
Kristus. Karena dia turut serta dan aktif dalam penciptaan, maka berarti bahwa dia adalah Sang Pencipta. Jadi Yesus Kristus yang turut aktif di dalam penciptaan itu, yang ikut berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang ikut berkata bahwa manusia itu adalah menjadi salah satu dari kita, karena dia turut aktif dan turut serta dalam penciptaan itu artinya bahwa dia adalah Sang Pencipta. Jadi kalau begitu, untuk urusan keselamatan, urusan pengampunan dosa, urusan penyembahan, dan menjamin kehidupan kita tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang memiliki otoritas dan kemampuan di atas manusia. Penyembahan, pengampunan, keselamatan, dan surga tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu hanya bisa dikerjakan oleh pribadi yang memiliki otoritas dan kemampuan di atas manusia. Jadi kalau kita percayakan hal ini kepada Yesus, berarti kita harus mengakui bahwa Yesus itu memiliki kemampuan dan otoritas di atas manusia. Jadi kalau begitu, siapakah dia? Yesus memiliki kemampuan dan otoritas di atas manusia karena dia adalah Sang Pencipta. Tentu dia memiliki otoritas dan kemampuan di atas ciptaannya. Manusia ini diciptakan dan dialah penciptanya. Jadi sudah jelas bahwa dia memiliki otoritas dan kemampuan di atas manusia yang diciptakannya. Dalam buku Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17, di mana di Alkitab kita di sana diberikan judul dalam versi bahasa Indonesia keutamaan Kristus. Kenapa diberikan judul keutamaan Kristus? Karena memang perikop ini sedang membahas tentang Yesus Kristus, tidak membahas nabi-nabi yang lain, tidak membahas rasul-rasul yang lain, tetapi yang dibahas di sana adalah Yesus Kristus. Maka untuk memudahkan kita memahami makna dari ayat-ayat ini, ketika kita bertemu kata iya, maka iya yang dimaksud di sana adalah Yesus Kristus. Maka untuk memudahkannya kita memahami, kita menggantikannya. Kita tidak mengganti Alkitab, tetapi kita mengganti cara membaca Alkitab. Kalau tertulis di sana kata iya, kita bisa mengganti membacanya dengan Yesus. Jadi misalnya demikian. Yesus yang tadinya adalah ia adalah gambar Allah, sekarang kita baca dengan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu disebutkan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu digambarkan, dirupakan, diwujudkan supaya bisa dikenal dan dilihat oleh manusia di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia disebut yang sulung. Apa artinya yang sulung? Kalau pengertian kata sulung biasanya adalah penyebutan untuk anak yang lahir pertama. Nah, kata sulung di sini artinya bukan berarti Yesus yang lahir duluan. Sulung artinya di sini adalah segala permulaan. Segala permulaan itu ada di tangannya. Ya, dan dia disebut lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa ia lebih utama dari segala yang diciptakan? Ya, ada orang yang menggunakan ayat ini yang memberikan definisi bahwa Yesus itu hanya sebuah ciptaan atau seorang manusia yang diciptakan sama seperti kita. Dia adalah ciptaan. Ya, hanya dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin karena dia lebih baik. Ya. Tapi apakah itu arti yang dimaksudkan? Mengapa ia lebih utama dari segala yang diciptakan? Jawabannya
kita harus baca ayat selanjutnya. Karena jawabannya ada di ayat yang ke-16. Kenapa Yesus disebut lebih utama, disebut yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan? Ayat 16 berkata, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Sampai di sini kita dapatkan penjelasan bahwa di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Mengapa Yesus disebut yang sulung? Mengapa Yesus disebut lebih utama dari segala yang diciptakan? Karena dialah yang menciptakan. Tentu dia harus lebih utama dari yang diciptakan karena dialah yang menciptakan. Dialah si penciptanya. Dia di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu bahkan termasuk yang ada di surga. Segala sesuatu yang ada di bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Sahabat kita ministry yang diberkati Tuhan. Begitu jelasnya ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah si pencipta segala sesuatu. Bahkan yang ada di surga dan segala sesuatu yang ada di bumi. Termasuk saya, termasuk keluarga saya, tetangga-tetangga saya. Orang-orang yang hidup, yang berkeliaran di jalan, yang ada di pasar. Semua mereka itu ada karena diciptakan oleh Yesus Kristus. Namun sayang di antara mereka banyak yang tidak menaruh hormat kepada penciptanya. Lalu berikutnya di ayat yang ke-17. Yesus telah ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi sebelum segala sesuatu Yesus sudah ada. Itulah artinya dia yang sulung. Dia yang mengawali, dia yang sudah ada duluan sebelum ada segala sesuatu. Dan segala sesuatu ini bisa ada di dalam Yesus. Segala sesuatu ini bisa ada karena Yesus yang menciptakan. Saya dan saudara-saudara ada karena Yesus yang menciptakan. Saya dan tetangga-tetangga saya semua ada karena Yesus yang menciptakan. Apakah kebetulan ayat ini? Alkitab dalam buku Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 menyebut dengan jelas bahwa Yesus adalah sang pencipta. Kalau hanya satu ayat ini saja mungkin kebetulan. Tapi marilah kita lihat apakah ada ayat yang lain. Kita lihat sekarang di dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sahabat kita ministry yang diberkati Tuhan, untuk memahami tentang kata firman ini, ya, mari kita lihat bahwa rupanya kata firman itu bukanlah kata-kata yang terucap dari mulut. Ya, misalnya Pendeta Hari membawa firman, artinya membawakan kata-kata yang diucapkan dari mulut. Atau Allah berfirman, artinya Allah mengeluarkan kata-kata yang diucapkan dari mulut. Nah, namun di sini kata firman itu ternyata bukan itu. Kata firman ini sengaja ditulis dengan huruf besar di awal, karena itu adalah untuk nama seorang, nama person, nama pribadi. Okay. Kalau itu adalah benda yang keluar dari mulut, yang terucap dari mulut, maka itu tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Tetapi ini adalah person, ya, nama pribadi. Itu sebabnya menggunakan awalan huruf besar. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dia bersama-sama dengan Allah dalam kumpulan kealahan.
Dalam komunitas kealahan, kenapa bersama-sama? Karena firman itu adalah Allah. Si firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang kedua, iya. Iya siapa yang dimaksud? Iya di sini adalah firman, karena yang di atasnya menyebutkan tentang firman. Maka iya di sana adalah oknum yang bernama firman, person atau pribadi yang bernama firman. Person atau pribadi yang bernama firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yang artinya sejak dari sononya sudah bersama-sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Lalu ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Dia yang dimaksud adalah yang di atasnya yang disebut dengan firman atau oknum yang bernama firman. Jadi segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu diciptakan oleh oknum yang bernama firman. Dan tanpa oknum, tanpa person yang bernama firman ini, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa oknum yang bernama firman ini, nggak ada apa-apa. There is nothing. Kosong. Ini ada semua adalah oleh karena Dia menciptakan. Oknum yang bernama firman itu yang menciptakan. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah oknum yang bernama firman itu? Tentu ini bukan firman teman sekolah kita. Ya. Jawabannya adalah di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-14. Di sana memberikan penjelasan tentang oknum yang bernama firman. Firman itu atau oknum yang bernama firman itu telah menjadi manusia. Tadi disebutkan bahwa oknum yang bernama firman itu menciptakan, berarti dia adalah sang pencipta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah oknum sang pencipta, oknum yang turut dalam penciptaan itu, yang kemudian menjadi manusia? Kalau mau kita cari jawabannya, maka tidak ada satupun kecuali hanya Yesus Kristus. Dia adalah oknum kealahan yang turut terlibat di dalam penciptaan, yang kemudian dia menjadi manusia. Dan kemudian kata kuncinya berikutnya adalah bahwa oknum yang bernama firman itu diam di antara kita. Kata diam di antara kita ini artinya adalah Immanuel. Oknum kealahan sang pencipta yang tinggal bersama-sama dengan manusia. Immanuel, diam di antara kita. Allah sang pencipta yang tinggal diam di antara manusia karena dia menjelma menjadi manusia. Tinggal diam bersama manusia dengan cara menjelma menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat sekalian, kalau kita mau cari siapapun di bawah kolong langit ini yang diberi gelar anak tunggal Bapa, oknum sang pencipta, oknum kealahan yang mempunyai gelar anak tunggal Bapa. Nabi-nabi lain yang pernah lahir di muka bumi ini tidak ada satupun yang mendapatkan gelar ini. Hanya Yesus Kristus yang memiliki gelar anak tunggal Bapa. Jadi kalau begitu, berdasarkan kata kunci menjadi manusia, oknum kealahan sang firman yang menjadi manusia tinggal di antara kita, lalu mendapatkan gelar anak tunggal Bapa. Tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah Yesus Kristus. Oknum kealahan sang pencipta, yang namanya juga adalah firman. Dan dia tinggal bersama manusia, dia menjadi manusia, dan dia diberi gelar anak tunggal Bapa. Yesus adalah sang pencipta, dan dia adalah pelaksana lapangan. Dialah yang mengotori tangannya dengan tanah pada saat membentuk tubuh Adam dari debu tanah.
Dialah yang merelakan bibirnya menyentuh tanah saat menghembuskan nafas ke lubang hidung Adam saat masih berbentuk tanah. Inilah oknum Sang Firman, oknum kealahan yang menjadi pelaksana lapangan dalam penciptaan di alam semesta ini. Yesuslah yang mengotori tangannya dengan tanah pada waktu membentuk tubuh Adam yang waktu itu masih dari debu tanah. Yesuslah yang rela mengorbankan, mengotori bibirnya dengan tanah pada saat dia menyentuh bibirnya ke hidung yang masih dalam wujud tanah dari tubuh Adam sebelum dia dijadikan menjadi manusia. Kalau Yesus sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari debu tanah menjadi manusia yang hidup, maka sangat mudah bagi Dia untuk membangkitkan orang yang mati. Dia bukan hanya memiliki kuasa untuk menghidupkan tanah, tetapi Dia juga memiliki kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah seharusnya kembali menjadi tanah. Dan dalam sisi yang lain, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal. Bahwa kita yang berdosa yang seharusnya dihukum dengan hukuman kekal, hukuman maut, Yesus Kristus sanggup Dia memberikan kehidupan kembali. Karena debu tanah saja bisa dihidupkan, apalagi jiwa yang tadinya sudah hidup, namun terbelenggu oleh dosa dan jatuh ke lembah kematian. Yesus sanggup dan bisa mengangkat kembali kepada kehidupan yang kekal. Di dalam buku Kisah Para Rasul, pasal 26, ayat 28. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Mengapa kamu susah untuk percaya kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bukankah Dia adalah Allah Sang Pencipta yang membangkitkan debu tanah menjadi manusia yang hidup? Kita yang berdosa yang harus mendapatkan hukuman kematian, maka mudah bagi Dia untuk membangkitkan kita dalam kehidupan yang kekal. Kemampuannya dahulu menghidupkan debu tanah menjadi jaminan bahwa Dia bisa membangkitkan kita dari debu tanah. Dia bisa membangkitkan kita dari kematian kekal. Inilah jaminan bahwa kita bisa percayakan kepada Yesus tentang keselamatan kita. Karena Yesus adalah Sang Pencipta, maka Dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dia adalah Sang Pencipta. Jadi kalau untuk mengampuni dosa itu memang otoritasnya. Mengampuni dosa itu bukan otoritas manusia. Menyatakan manusia salah atau tidak bersalah itu bukan otoritas manusia. Itu adalah otoritas Sang Pencipta. Dan Yesus memiliki otoritas akan hal itu. Maka Dia juga memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Sehebat-hebatnya manusia atau nabi tidak bisa mengampuni dosa. Seagung-agungnya seorang nabi, tidak mungkin bisa dia mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta. Dalam buku Matius pasal 9 ayat 2 dan 6 bagian A. Maka dibawa oranglah kepadanya, kepada Yesus maksudnya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kata-kata ini kemudian dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada mereka. Kenapa Yesus mengatakan dosamu diampuni? Apakah Dia berkuasa untuk mengampuni dosa? Maka kemudian di ayat yang ke-6, Yesus menjawab, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini
anak manusia. Dan anak manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Mengapa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Karena fakta tadi yang kita lihat bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dia bukan manusia biasa, dan Dia juga bukan nabi biasa. Karena Yesus adalah Sang Pencipta, maka Dia layak untuk disembah. Salah satu syarat oknum yang berhak untuk disembah atau yang layak untuk disembah adalah kalau Dia menciptakan alam semesta ini. Kalau karena baiknya, ada banyak yang baik tetapi belum tentu layak untuk disembah. Kalau karena berkuasanya, ada banyak yang berkuasa. Ada yang punya kuasa untuk memberikan kekayaan. Ada yang berkuasa untuk memberikan mukjizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya dasarnya itu tidak layak untuk disembah. Syarat satu-satunya yang mutlak yang tidak boleh dihilangkan bahwa seseorang itu layak untuk disembah adalah kalau Dia adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita. Dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Hanya oknum yang telah menjadikan langit dan bumi lah yang layak untuk disembah. Jadi kalau Yesus adalah Sang Pencipta, Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menciptakan kita manusia, maka Dia layak untuk disembah. Yesus adalah Sang Pencipta, maka Dia bisa menjamin perlindungan bagi kita dan menjamin kehidupan kita. Tangannya yang digunakan untuk menciptakan dan menopang serta memelihara alam semesta yang sangat besar ini. Dia sanggup dan bisa diandalkan untuk menopang dan memelihara hidup Anda. Tangannya begitu perkasa untuk menciptakan alam semesta yang begitu besar. Kalau kita mau mempelajari tentang besarnya alam semesta, kita akan terkagum-kagum dengan besarnya alam. Besarnya alam. Maka kita bisa membayangkan betapa besarnya Allah yang menciptakannya. Sementara bumi saja yang menurut kita sudah besar, tetapi bumi ketika dibandingkan dengan matahari menjadi sangat kecil. Dan matahari kita ketika dibandingkan dengan matahari-matahari yang lain, bintang-bintang yang lebih jauh lagi, ternyata matahari kita belum ada apa-apanya. Kecil sekali. Artinya bahwa bumi ini sangat kecil sekali. Alam semesta begitu besar. Berarti Allahnya sangat besar. Tidak heran kalau kita memberikan gelar kepadanya Allah Maha Besar. Yesus yang mencipta berarti Dia adalah Allah yang Maha Besar itu. Tangannya begitu berkuasa. Itu sebabnya tangannya sanggup untuk diandalkan, sanggup untuk menopang dan memelihara hidup kita. Dia bisa dipercaya untuk itu. Saudara, jangan percayakan kepada saya untuk menanggung hidup Anda. Saya tidak akan sanggup. Saudara, jangan percayakan kepada nabi-nabi untuk menanggung hidup Anda. Nabi-nabi itu tidak akan sanggup sebab mereka adalah manusia. Tetapi kalau kita percayakan kepada Sang Pencipta yang Maha Besar itu, Dia sanggup. Dan Yesus adalah Sang Pencipta yang Maha Besar itu. Itu sebabnya Dia pasti sanggup menopang dan memelihara hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yesus yang memelihara kamu. Bukan hanya kamu, alam semesta ini tidak luput dari pemeliharaannya.
Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, mungkin pergeseran alam semesta ini akan bergerak semerawut, kemudian akan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Dan dalam waktu yang singkat akan terjadi kehancuran alam semesta. Tetapi sudah ribuan tahun alam semesta ini berdiri tegak dalam bergulirnya rotasi yang terus-menerus, selalu dijaga dan ditopang oleh tangan yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kita percaya bahwa tangannya pun sanggup untuk menjaga dan memelihara rotasi kehidupan kita. Percayakan dan serahkanlah, percayakan kepadanya. Anda pasti tidak akan menyesal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan dua contoh ini. Ya, ini kebetulan di tempat saya ini terjadi di Cirebon. Ya, ada begitu banyak orang yang percaya. Ya, ini kan pertanyaannya kan kalau Yesus itu adalah Allah, tetapi dalam kenyataannya bahwa Yesus itu lahir menjadi manusia. Maka orang yang berpikir secara akal pendek akan mengajukan pertanyaan, mungkinkah Allah menjadi manusia? Masa Allah menjadi manusia? Apa bisa Allah menjadi manusia? Oke, saya ingin memberikan ilustrasi tentang dua hal ini. Ya. Yang pertama itu tentang buaya putih. Nah, ada banyak orang yang percaya khususnya di Cirebon. Ya, dan ini katanya terjadi di Sungai Krian di Cirebon. Bahwa konon katanya ada seorang sultan atau sultan dari Cirebon yang kemudian oleh karena sesuatu dia berubah dari seorang sultan berubah menjadi seekor buaya dan buaya putih, dan ini sewaktu-waktu kadang katanya muncul di Sungai Krian di Cirebon, dan banyak orang percaya bahwa itu dulunya adalah manusia yang kemudian berubah menjadi buaya. Lalu yang satu lagi, ini disebut dengan monyet Kalijaga. Ya. Nah, monyet Kalijaga ini berada di sebuah makam Sunan Kalijaga. Di situ ada sebuah hutan kecil, ya, itu nggak jauh dari rumah saya. Dan di situ ada banyak monyet yang konon katanya jumlahnya adalah 70, dari dulu sampai sekarang jumlahnya segitu terus, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Dan menurut kepercayaan warga sekitar dan orang kemudian banyak percaya, dan dari mana-mana orang datang berziarah untuk melihat makam ini dan melihat monyet ini, dan kemudian mereka percaya cerita tentang monyet-monyet yang ada di situ itu sesungguhnya dulu adalah para santri, murid-murid dari Sunan Kalijaga pada waktu itu. Nah, banyak orang yang percaya bahwa para santri manusia bisa berubah menjadi monyet. Tetapi sekarang ketika diajukan sebuah fakta bahwa Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa menjadi manusia, mereka tidak percaya. Kalau manusia berubah menjadi buaya, mereka percaya. Manusia berubah menjadi monyet, mereka percaya. Tetapi ketika diajukan fakta bahwa Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa bisa menjelma menjadi manusia, tidak percaya. Mengapa tidak percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa bisa menjelma menjadi manusia? Namanya saja Maha Kuasa. Maha Kuasa itu artinya Maha Bisa. Jadi apapun yang dikehendaki sudah pasti bisa. Dia menciptakan debu tanah menjadi manusia, bisa. Dia menciptakan api menjadi malaikat, bisa. Kalau dia bisa membuat debu menjadi manusia, maka sangat mudah bagi dia untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi manusia. Karena dia adalah manusia. Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa sangat mudah untuk menjadi manusia. Jangankan menjadi manusia, menjadi gajah pun bisa kalau dia mau. Kenapa dia tidak menjadi gajah? Sebab yang mau diselamatkan bukanlah gajah. Menjelma menjadi malaikat pun bisa.
Tetapi kenapa dia tidak menjelma menjadi malaikat? Karena yang sedang mau diselamatkan bukan malaikat. Menjelma menjadi api pun bisa. Tetapi kenapa dia tidak menjelma menjadi api? Sebab dia akan sedang menyelamatkan manusia. Kalau dia datang dalam api, maka manusia itu akan terbakar. Bukannya selamat, tetapi malah hangus. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka dia harus menjelma menjadi manusia. Bagi oknum kealahan yang maha kuasa, tiada batas baginya segala kuasa dan kemampuan. Maka tidak susah baginya untuk menjelma menjadi manusia. Yang tidak bisa adalah kalau manusia menjelma menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, itu sangat mudah karena dia maha kuasa. Dalam buku Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu bisa dia lakukan. Kesimpulannya, Yesus bukan manusia biasa dan bukan nabi biasa seperti nabi-nabi lainnya. Kalaupun ada nabi yang hebat, dia hanya ciptaan, dia hanya manusia biasa. Sementara Yesus Kristus, dia adalah Sang Pencipta yang menjelma menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia, dia bekerja untuk manusia, karena dia mau menyelamatkan manusia, maka dia menjadi nabi bagi manusia. Yang kedua, Yesus adalah Sang Pencipta. Yesuslah yang mengotori tangannya dengan debu tanah membentuk manusia. Jadi kita semua yang hidup sebagai manusia, segala makhluk yang ada, itu adalah hasil karyanya. Yang ketiga, karena Yesus adalah Sang Pencipta, maka kita bisa percaya kepadanya untuk menyelamatkan kita. Kita bisa percaya kepadanya untuk mengampuni kita. Dan kita boleh layak untuk menyembah Dia dan menjadikan Dia menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Sang Pencipta. Layak kita mempercayakan perkara-perkara besar ini kepadanya. Karena Dia Maha Kuasa. Itu sebabnya, sahabat Gita Ministry yang diberkati Tuhan, jangan malu-malu dan ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Kalau ada orang yang mengejek, itu karena mereka tidak tahu siapa yang mereka ejek. Kalau ada orang yang mengatakan, bodoh sekali kamu menyembah manusia. Yesus itu manusia. Bodoh sekali. Kamu telah mendewakan manusia. Katakan saja dalam hatimu, dia belum tahu bahwa yang saya sembah itu adalah Sang Pencipta. Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta. Jangan malu mengakui Yesus. Jangan malu untuk membagikan Yesus. Karena Dia bukan manusia dan kita tidak sedang menyembah manusia. Kita tidak salah arah dalam penyembahan, sebab yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta. Percayalah kepada Yesus, dan Anda tidak akan pernah menyesal. Sebab Dia adalah Sang Pencipta dan jalan keselamatan yang benar. Dia jalan keselamatan yang benar, saudara. Anda tidak akan pernah menyesal. Saudara, untuk pergi ke surga, kita tidak bisa menggunakan GPS. Kita harus dituntun oleh orang yang pernah dari sana. Dan Yesus Kristus yang dari surga, yang kemudian datang ke bumi ini, lalu sekarang sudah kembali ke surga, dan nanti berjanji akan datang untuk menjemput kita. Maka sudah pasti tidak akan kesasar di jalan. Sebab Dia berasal dari sana, Dia sudah ke sana, Dia akan datang dan akan membawa kembali kita ke sana. Kalau kita mau percayakan kepada orang yang belum pernah ke sana,
saya jamin pasti nyasar. Saya jamin pasti tidak akan sampai di tujuan, karena dia pun tidak tahu kemana akan membawa kita. Percayakan hidup kita, percayakan keselamatan kita kepada Yesus Kristus, karena dia adalah Sang Pencipta. Dan kita tidak akan pernah menyesal. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita ministry dimanapun berada. Mari kita tutup dengan doa, atau doanya nanti ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Pastor Gibson Sinaga. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sangat luar biasa atas pelajaran pada malam hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Hari Susanto. Dan tentu satu materi yang meyakinkan kita, dan mungkin selama ini ada yang bertanya-tanya tentang siapakah pencipta kita. Dan ini sudah terjawab pada malam hari ini. Baik, sebelum mungkin ada yang bertanya nanti, saya mau menyapa dulu Pendeta Hari ya, bisa ya? Ya. Yang sebelum ada nanti yang bertanya, baik dari Facebook, live streaming, ataupun dari ruangan Zoom ini, kita sapa dulu pemirsa kita, yaitu ada Pak Megi Mantik, dan ada juga Ibu Evalina Gultom, dan ada Pendeta Leri Simanjuntak, ada Maudi Sabari, dan juga ada Walindo Pandiangan, ada Bapak Noldi RS Runtunu, dan juga ada Beatrice of Florence, dan ada Pendeta Waldi Purba. Ada Ibu Risma Nababan, ya. Terima kasih sudah menyaksikan akan tayangan ini. Ada juga Sangkap Simanjuntak, dan ada Tubuni Boru Purba, Kartika Silaban, ada keluarga Bertin Ponamon, ya. Ada juga Pendeta Edwin Sardiana, dan juga Rosemay Tampu Bolon. Tentu malam ini saudara-saudara telah menyaksikan akan tayangan ini, dan ada Ibu Santi Simbolon yang mohon didoakan. Tim Gita Ministry, Prayer Ministry akan mendoakan Ibu Santi Simbolon. Baik, begini Pendeta, kira-kira artinya bahwa dalam Yohanes tadi firman itu adalah Yesus sendiri. Berarti sudah clear ya, pencipta itu. Nah, kira-kira kenapa sih Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia? Gimana kira-kira, Pendeta? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya sebagian singgung bahwa kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Kenapa tidak menjelma menjadi sesuatu yang wow? Misalkan menjelma menjadi badai api yang wow begitu. Ya, kalau tujuan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus menyesuaikan metode yang sesuai untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia datang dalam badai api lalu mendekati manusia, bukan manusia bisa bertobat, bukan manusia dijamah dan diselamatkan, tetapi manusia bisa hangus dan terbakar. Kalau Yesus menjelma menjadi sesuatu yang besar, terbesar di bumi ini, misalnya katakanlah tadi gajah, ya kenapa tidak menjelma menjadi gajah? Padahal dia sanggup juga dan lebih besar daripada manusia. Yesus bukan mencari besar-besarannya atau hebat-hebatannya. Tidak perlu dia pertunjukan, sebab tanpa pertunjukan pun dia memang sudah hebat dan besar. Dia mau menjelma menjadi manusia adalah oleh karena dia mau menyelamatkan manusia. Tidak ada metode yang lain. Sebab hukum Tuhan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa itu harus dibayar dengan kematian. Itu sebabnya hukum tidak bisa dicabut. Karena itu adalah hukum kekekalan dari Allah. Maka Tuhan Sang Pencipta yang berbelas kasihan itu menaruh belas kasihan kepada manusia yang harus dihukum dengan hukuman kematian.
Allah yang berbelas kasihan yang tidak bisa kita selami besarnya kasih sayangnya itu. Merelakan dirinya menjadi pengganti bagi manusia untuk dihukum dalam hukuman kematian. Sehingga Sang Pencipta sendiri harus mengalami kematian. Tidak ada cara lain bagi Sang Pencipta untuk mati, kecuali dia harus menjelma menjadi manusia. Dalam kealahannya dia tidak bisa mati untuk menggantikan manusia. Itu sebabnya dia harus merelakan dirinya menjelma menjadi manusia supaya bisa mati untuk menggantikan manusia. Jadi ini adalah keajaiban kasih anugerah Allah. Allah yang begitu besar, sampai peduli-pedulinya kepada kita manusia, debu dari segala debu. Sedangkan bumi yang kita pijak yang begitu besar bagi kita, ini pun debu di alam semesta. Apalagi kita manusianya yang adalah debu. Kita adalah debu di antara debu alam semesta. Tetapi Allah begitu perhatian. Ini betul-betul adalah kasih yang amazing, kasih yang luar biasa. Terima kasih, Pendeta. Sangat luar biasa. Jadi tidak heran kalau Yesus kita itu Allah Maha Besar, El Shaddai, Maha Pengasih, Penyayang, dan Pemurah. Luar biasa. Terima kasih, Pastor atau Pendeta Hari Susanto. Baik, mungkin sebelum ada yang bertanya, nanti mungkin mewakili dari Zoom ini, atau dari Gita Ministry ini, kita sapa juga kembali ada yaitu Pendeta Rudi Anjaya Purba, ya, ada Ibu Irene Rumagit, ya, ada Yohanes Lasino, ada Nailinil Simpat, dan juga ada Ibu Magdalena Tarigan, ya. Jadi kiranya saudara-saudara kita ada juga Pendeta Waldin Purba yang menyaksikan akan tayangan kita ini. Ini kira-kira ada di sini beberapa yang hadir di Gita Ministry ini. Adakah yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Diberikan kesempatan. Siapakah? Pendeta Janes kah? Atau Pendeta Wendra atau Pendeta Ervando? Baik, selamat malam Pak Pendeta Hari Susanto dan Pendeta Gibson Sinaga. Pak Pendeta, malam. Saya mau bertanya, kenapa sampai Yesus mau sebagai Allah jadi manusia dan sampai mau berkorban? Boleh jadi manusia ini ya bukan siapa-siapa ya, tapi kok dia mau begitu? Dia tinggalkan sorga, kemudian dia berkorban. Padahal yang salah manusia, bukan Allah itu yang salah. Ya kok udah salah ya sudah dihukum aja begitu. Capek-capek Allah harus berkorban. Nah, mungkin Pak Pendeta boleh kasih penjelasan. Makasih. Baik, terima kasih. Mengapa harus Yesus yang turun tangan? Ya, untuk menyelamatkan manusia tidak bisa dipercayakan kepada manusia. Untuk menyelamatkan manusia tidak bisa dipercayakan bahkan kepada malaikat yang suci yang tidak pernah jatuh dosa sekalipun. Sebab malaikat juga adalah ciptaan yang keluar dari tangan Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia, sebab ini berkaitan dengan hukum kematian. Ya, manusia telah berdosa dan harus dihukum dengan hukuman kematian. Yang memiliki kuasa atas kematian hanya Tuhan Sang Pencipta. Manusia tidak punya, malaikat yang suci yang tidak pernah jatuh pun tidak punya kuasa atas kematian. Jadi hanya Sang Pencipta yang sanggup untuk mengatasi dan mengalahkan kematian. Maka dengan demikian, karya penyelamatan itu harus dilakukan oleh tangan Sang Pencipta sendiri. Sebab Sang Pencipta itu telah berkomitmen dari awal, ya, bahwa dalam kemahatauannya, maka Sang Pencipta itu telah tahu bahwa manusia yang dijadikannya itu pada akhirnya akan memberontak dan berdosa.
Namun demikian itu tidak membatalkan rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Sekalipun dia mengetahui bahwa manusia bakal jatuh dalam dosa, maka dia tetap memutuskan komitmennya untuk menciptakan manusia. Dan sebagai gantinya, sebagai ganti pembatalan untuk penciptaan, maka Tuhan mengambil komitmen dan menandatangani kontrak bahwa kalau nanti manusia mengambil jalan yang salah, mengambil jalan pemberontakan, manusia itu harus mati, maka saya sebagai Sang Pencipta bersedia untuk menggantikannya. Di dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah tersembelih. Jadi di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 18 ini dalam versi terjemahan bahasa Indonesia baru disebutkan bahwa tidak tertulis, namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba. Namun kalau saudara atau sahabat sekalian mau mengecek kepada versi yang lain, ya, misalnya di dalam buku King James Version, ya, disebutkan di sana bahwa written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world, ya. Jadi tertulis di dalam buku kehidupan dari Anak Domba yang tersembelih sejak bumi ini dialaskan. Yang tersembelih sejak dasar bumi ini diletakkan. Yang tersembelih sejak dasar penciptaan dimulai. Ini artinya bahwa Yesus itu telah mengambil keputusan untuk mati. Teken atau tanda tangan kontrak kematian itu sudah ditandatangani dan disahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dia sudah berkomitmen dan sudah menandatangani kontrak kematian sebelum ciptaannya diciptakan. Dia tersembelih sejak dasar bumi ini diletakkan. Dia sudah mengambil keputusan untuk mati sejak dasar bumi ini diletakkan. Jadi hanya Sang Pencipta sendirilah yang bisa menyelamatkan ciptaannya. Sang Pencipta sendirilah yang layak menjadi harga untuk menebus ciptaannya. Saudara, kalau manusia ditebus oleh manusia, satu manusia dengan satu manusia mungkin impas. Satu kambing ditebus dengan 5 sapi, itu baru berlimpah penebusan. Jadi kalau satu atau di jagat raya ini berapa miliar manusia yang pernah hidup, ya. Kalau ditebus hanya satu orang manusia, maka itu sangat-sangat tidak berarti. Tetapi kalau ditebus satu orang tetapi Sang Penciptanya, tentu penciptanya nilainya lebih mahal daripada hasil ciptaannya sekalipun jumlahnya banyak. Maka itu nilainya adalah berlimpah. Harga untuk menebus manusia itu berlimpah karena disandingkan harga manusia dengan harga Sang Pencipta. Walaupun jumlah manusia ini begitu banyak bermiliar, cukup bahkan berlimpah karena harga yang disediakan adalah harga Sang Pencipta. Itu kira-kira, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, sungguh luar biasa jawaban akan diskusi firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Baik, Amin. terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin terakhir ini ya, Pendeta Hari. Jadi sebagaimana judul materi pada malam hari ini, bahwa artinya ada kata menyesal kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Nah, sekarang begini. Ada masuk pertanyaan kepada kita. Kadang-kadang begini, Pendeta, apakah Tuhan Yesus mengampuni dosa saya? Apakah saya cukup percaya, maka dosa saya akan diampuni? Mungkin bisa, Pendeta Hari. Baik, terima kasih.
Pertanyaannya adalah, apakah dosa saya diampuni oleh Yesus? Ya, sesungguhnya pertanyaannya seharusnya bukan begitu ya. Bukan apakah dosa saya diampuni oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, maukah saya diampuni oleh Yesus? Sekiranya saya mau diampuni oleh Yesus, Yesus pasti mengampuninya. Ya. Yesus bisa mengampuni. Tadi kita sudah bahas, kenapa bisa mengampuni? Karena dia adalah Sang Pencipta. Dan dia bermurah hati. Bahkan capek-capek dia meninggalkan surga demi mencari kita. Ya, dia mencari kita, mencari domba yang hilang, mencari kita yang terhilang. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita dicari dan ditemukan oleh Yesus, maukah kita dibawa pulang? Atau kita malah memberontak, meronta-ronta, melepaskan diri lalu lari lagi ke tempat yang lain? Ya. Jika kita merasa saya membutuhkan pengampunan dari Yesus, saya datang kepada Yesus, maka Yesus pasti mengampuni. Yesus memberikan perumpamaan pada waktu dia menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan ini tentu berkaitan dengan keselamatan. Karena tugas Roh Kudus adalah untuk menginsapkan manusia akan dosa, menyadarkan manusia akan kesalahannya, dan supaya manusia memiliki kesadaran tentang perlunya pengampunan dari Tuhan. Ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, dia berkata, adakah daripadamu seorang bapak yang memberikan ular kepada anaknya ketika ia minta ikan, atau memberikan kalajengking ketika anaknya minta roti? Ya, nggak ada. Di antara kita manusia yang jahat ini, kalau anak-anak kita minta roti, nggak mungkin kita kasih ular. Kalau anak-anak kita minta es krim, nggak mungkin kita berikan bara api, kita taruh di tangannya. Kita manusia yang jahat ini pun nggak mungkin melakukan itu. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan pasti memberikannya. Apalagi ini adalah permintaan yang terbaik. Permintaan tentang pengampunan. Permintaan tentang keselamatan. Dia pasti akan memberikannya. Jadi kalau mau diampuni dan minta untuk diampuni, pasti akan diampuni. Pertanyaannya adalah, masing-masing kita, maukah kita diampuni? Maukah kita dituntun olehnya? Dan maukah kita menjadi anak-anaknya? Itu. Terima kasih, Pendeta. Baik, luar biasa. Jadi, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan menyesal. Saudara-saudara kita, sahabat kita ministry. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi dalam pelajaran materi kita pada malam hari, bahwa hanya Yesuslah jawaban segala apapun yang kita alami saat ini, sebagaimana yang sudah disimpulkan tadi oleh narasumber kita, Pendeta Hari Susanto. Terima kasih Pendeta Hari Susanto yang sangat luar biasa untuk memberikan pelajaran Alkitab bersama kita pada malam hari ini. Mungkin bisa saja pemirsa yang ada menyaksikan tayangan ini, saudara rindu ingin bertanya, tapi oleh karena waktu kita, maka saudara dapat memberikan pertanyaan itu di call center Gita Ministry. Dan nanti mungkin bisa saja narasumber kita langsung akan memberikan jawaban dan dari tim Gita Ministry. Baik, terima kasih Pendeta Hari Susanto yang sudah memberikan pelajaran pada malam yang indah ini. Dan sebelum kita berpisah, maka kita undang Pendeta Wendra Situmorang yang akan menutup kita dengan doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Silakan Pendeta Wendra Situmorang. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan sembah. Kami berterima kasih atas berkat Tuhan yang kami rasakan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang satu hari aktivitas kami Bapa. Hingga pada malam hari ini, Engkau persatukan kami lewat virtual Zoom dan lewat media Facebook.
dan yang lainnya untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hari Susanto. Tuhan, kami telah mendengarkan pekabaran yang indah pada malam hari ini, bahwa kami bersyukur Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dunia ini, sehingga kami orang yang berdosa ini mendapatkan pengharapan kembali untuk dapat kembali ke rumah, yaitu surga yang Tuhan telah persiapkan buat kami. Biarlah Tuhan firman ini menjadi firman yang bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kami. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberkati hamba Tuhan Pendeta Hari Susanto dalam pelayanannya beserta keluarga dan anak-anaknya. Tuhan berkati pendeta ini, biarlah akal budi dari surga, hikmat yang daripadamu Bapa menjadi bagiannya. Ketika hamba ini mengembalakan umat-umat Tuhan, maka umat-umat Tuhan itu akan merasakan bahwa pengembalaan hamba Tuhan ini akan menuntun mereka lebih dekat ke hadapan-Mu. Tuhan berkati seluruh anggota jemaatnya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, dan jauhkan mereka Tuhan dari segala ancaman-ancaman penyakit yang terjadi pada saat ini. Kami juga mau berdoa kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini Tuhan, kebaktian ini, biarlah Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada sekarang. Mereka telah menyisihkan waktu mereka sebelum mereka istirahat dalam tidur mereka untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau juga memberkati mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga dengan demikian mereka akan dikuatkan, mereka akan mendapatkan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Yang walaupun mungkin mereka sekarang dalam pencobaan, yang walaupun mungkin Tuhan mereka dalam keadaan kurang sehat, mungkin ada dalam permasalahan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Biarlah Engkau kuatkan mereka Tuhan, biarlah Engkau menangkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati juga hamba-hamba Tuhan dan juga kami semua, anggota jemaat kami yang kami layani. Tuhan berkati dimanapun mereka sekarang berada. Tuhan juga kiranya memberkati Gita Ministry ini Tuhan, agar kedepannya dapat memberikan pekabaran firman Tuhan, sehingga ada banyak orang-orang yang haus akan firman Tuhan, dan mereka akan dikuatkan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami memerlukan campur tangan Tuhan, kami memerlukan penjagaan Tuhan di sepanjang satu malam istirahat kami ini. Biarlah malaikat Tuhan menjagai kami dan memberikan kami tidur yang nyenyak, agar besok pagi kami dapat bangun dengan segar untuk memulai aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Darah Yesus telah tertumpah bagi yang berdosa. Olehnya semua manusia terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Olehnya semua manusia
sekarang.